Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pemirsa, ya Allah, bapak-bapak, ibu, rahimakumullah, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini tetap membahas tentang Gusmi. Ini saya akan menjelaskan dan sekaligus semoga panjenengan mendapat hidayah akan percaya dengan penjelasan saya ini. Ini judulnya mungkin ada yang kontroversi. Judulnya Gusmi hingga sekarang sampai detik ini, sekarang ini belum meninggal, tidak mati, tidak wafat. Nah, bagaimana tentang kejadian tahun 1993 bahwa Gusmi dinyatakan tutup usia, Gusmi sekarang dimakamkan di Tambak dan semuanya kan sudah meninggal. Ini dulu pada tahun 95 saya kan sering diberitahu oleh salah satu putri Gusmi yang bernama Ning Alvina Tahta Pagelaran Binta Gusmi, karena rumahnya berdekatan dengan saya, sama-sama di kota Kediri, sekitar 1 kiloan. Kalau malam Ning Vina itu begadangan ke rumah, sering ke rumah. Kalau kemalaman saya suruh mengantarkan pulang. Kalau pagi sering itu olahraga keliling kota. Pasti sering mengatakan, Kang San, kalau biasa Kang San, saya kemarin tadi itu ketemu Gusmi, papakan simpangan, Gusmi masem. Aku yo tidak jawab, aku tidak begitu antusias, aku tidak, datar-datar aja. Berikutnya lagi, lain waktu malam itu saya mengantarkan pulang, Kang San, saya tadi itu ketemu Gusmi simpangan, Gusmi masem, aku datar aja. Sering bilang. Jadi putri Gusmi itu sering ketemu Gusmi, saya datar saja. Begitu sekarang ini banyak bukti, termasuk saya juga membuktikan. Jadi ya Allah, alhamdulillah saya dapat hidayah. Saya yakin, hakul yakin bahwa Gusmi hingga sekarang tidak meninggal. Lain loh mas, Gusmi hidup lain. Saya kan dulu pernah diprotes gitu. Sanusi itu panggung ke panggung, ceramah ke ceramah, mengatakan Gusmi hidup aneh. Saya tidak bilang hidup aneh, kali hidup kan pernah mati. Makanya dawuhnya Rasulullah, inna auliyaillah, inna Gusmi, sesungguhnya para wali-walinya Allah, sesungguhnya Gusmi itu layamutu, wali-wali itu layamutu, nah tidak mati, hanya hijrah min dari dunia ila dari akhirah, pindah dari dunia ke alam barzah, ke akhirat, nembus ke akhirat. Kalau pindah kan bisa gitu, dikasih kemampuan Gusmi untuk kembali ke alam dunia, apa yang dikehendaki, menemui siapa-siapa yang dikehendakinya. Ini loh. Coba panjenengan cermati kata-kata saya ini gitu. Kalau tidak percaya tidak masalah itu. Sebab ya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sanusi, katakan saya, kamu tidak mampu untuk menyadarkan sesiapapun, termasuk orang yang kamu cintai. Ingat, walakinnallaha yahdi may yasha. Allah lah yang mampu menyadarkan, memberi hidayah orang yang dikehendakinya. Jadi saya hanya menyampaikan, panjenengan paham, yakin, monggo, enggak masalah. Pertama kali selain putrinya tahun 96 itu di Tanjung Priok ada 3 manusia itu berandal. Jadi wong apa jeneng wong preman di Tanjung Priok, kerjanya itu bajing loncat gitu, loncat cari truk, pokoknya menekan seseorang, siapa yang ada kesempatan, lalu uangnya dibuat senang-senang, buat mabuk, buat perempuan, buat enak-enak. Akhirnya 3 orang itu didatangilah sesosok lelaki misterius. Tuh datangi, guyup rukun, jak minum, jak kemana-mana. Nah, karena sering dinasihati, ditanyai siapa sosok ini, tegas mengatakan saya Gusmi. Saya ulangi,
Preman 3 ini mengatakan saya Gusmi. Ini preman tahun Priuk. Tapi dia nggak tahu Gusmi siapa. Ngomong-ngomong cocok-cocok gitu, guyub rukun. Suatu saat menjelang waktu sholat, diajak sholat, nggak mau gitu, sholat nggak mau. Akhirnya rayu-rayu penyayu, karo Gusmi rayu-rayu. Akhir keputusannya, kalau kamu sholat pada tahun 96 ini ya, nanti saya kasih uang 50. Jadi orang 3 itu 150, sholat kasih 150, bagi besoknya lagi. Tapi tidak selalu. Ketika Gusmi datang lagi terus menerus sholat di masjid, di musola. Berjalan ini sampai 3 bulan. 3 bulan Gusmi tidak muncul-muncul, Mas. Ini 96 loh ini. Gusmi tidak muncul-muncul. Akhirnya merasa rindu, merasa kangen. Orang 3 itu mau baik, sudah tidak berbuat jelek, tapi gurunya hilang. Dicarilah salah satu tempat masjid yang biasanya tempat sholat Gusmi imami dan berdagang di masjid makmum. Di situ ketemu salah satu kiainya, namanya Yai Suhaimi. Itu Yai Suhaimi, ngomong-ngomong, diceritakan apa adanya, ditanyai siapa sesosok lelaki misterius, namanya Gusmi katanya. Kaget, Yai Suhaimi itu kan termasuk jamaah, salah satu jamaah di Glowilin. Itu Gusmi sudah wafat, sudah meninggal tahun 93. Engkel-engkelan sudah meninggal Gusmi. Akhirnya ditunjukkan fotonya. Yuk bener, ini Gusmi ini gitu loh. Sekarang 93 meninggal, 96 masih bisa menyadarkan 3 preman. Ini loh, Gusmi luar biasa. Lalu cerita yang ketiga, ini Mbak Lis itu, Mas, istri saya sendiri, itu pada tahun 2004 sudah di sini, kan operasi miom. Lah menjelang maghrib, karena baru dari rumah sakit, mau saya suapin, jadi makan maghrib, makan sore itu ya. Aku ke pawon, nggak lama kayak. Begitu aku kembali dari pawon, Mas, istri saya di kamar loh, sing sampean jukut serban mau nangis, misek seperti anak kecil. Luar biasa. Ini air mata tidak bisa diempet. Nangis misek. Nyapa seperti gitu. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Sakit ya, Bu? Enggak. Ada apa? Ketika bisa berbicara, Mas, Gusmi baru datang tadi. Gusmi berdiri, begitu sampean masuk, ya, Gusmi langsung hilang. Aku sempet loh. Jadi dilusin, Mas, dilus-lus gini. Batuk keningku dilus-lus, Gusmi masam. Aku langsung lemes. 94 mendatangi di kamarnya istri saya. Ini benar-benar ini bukan bohong ini. Ini loh. Lalu cerita yang keempat, tahun 2013. Ya, 2013 di makom itu ada namanya Kiai Wahid, Mas. Juru kunci makom, rumahnya ini makamnya Gusmi sebelah itannya, sebelah timurnya ya. Timurnya itu punya tanah sekarang dibeli Gusabut itu buat makom. Kiai Wahid sekarang sudah meninggal. Tahun 2013 ke warung. Sebenarnya ke rumah sakit Bayangkara. Terus mampir ke warung, karena saya ngomong-ngomong, Pak San, aku 2 hari yang lalu itu kaget, ada cerita lucu. Apa toh? Saya bilang gitu. Jadi saya di rumah itu kok terdengar suara cerita di depannya makamnya Gusmi. Wangisan banyak, wangisan tidak karu-karuan. Aku kan istri keamanannya sana, aku datangi. Saya tanya itu nangis semuanya. Jadi simpang siur beritanya. Ternyata lelaki, seseorang itu punya anak lelaki, anaknya itu kerja di sana, di Arab Saudi, jadi supir nabrak wong mati yang terabrak di tanah Arab sana. Dia di penjara, kan biasanya kalau mati dia dihukum mati toh di sana ya. Masih di penjara, masih dalam proses sidang. Itu di dalam penjara, lelaki bilang ada orang itu
mendatangi lalu memberi nasihat, memberi doa. Nanti kalau kamu diputuskan ternyata kamu itu selamat, kamu pulang aja, gak usah kerja di Arab Saudi. Begitu mau pergi lelaki ini diawe mbah lelaki ini, lah bapak siapa? Saya Gusmi, alamat saya Tambak Ngati Mojo Kediri. Saya ulangi, saya Gusmi, alamat saya Tambak Ngati Mojo Kediri. Mampir yo ngono. Makanya begitu itu dinyatakan itu tidak dihukum mati, itu pulang. Ketika pulang cerita dengan orang tuanya, dikatakan orang tuanya itu Gus sudah meninggal. Engkel-engkelan tuh, engkel-engkelan tuh. Itu 2013 mas. Engkel-engkelan akhirnya membuktikan benar ketambak ketika lelaki itu melihat tulisannya itu makam Kiai Hamim Jazuli Gusmi, langsung terjungkal, langsung nangis bapak nangis niki, ruwami nangis sih. Nangis karo-karan Pak Wahid mendatanginya. Ceritanya begitu. Ini loh, Gusmi ke Mekah 2013, 2004 ke rumah sini, 96 ya ke Tanjung Priok. Lalu itu kalau masih belum percaya 2017 Mbak Entik dah, Mbak Entik Perumahan Gigi Bedang Garam Kota Kediri kan dulu sebelum ada Masjid Al Khalid di sini itu jamaahnya. Cuman pagi saja ya, pagi dan maghrib gitu. Dulu pagi-pagi di sini, ini belum datang pertama kali, ini masih sepi, itu Belandanya datang, dia mau sholat di pojokan situ mas. Mbak Emti datangi Gusmi, datang kan belum, loh kok Gusmi mau bilang kan tidak bisa bicara. Gusmi mendatanginya pagi-pagi, Mbak Emti satu jamaah musolah di keluar jamaah kita, itu tahun 2017. Lalu yang terakhir itu ini Mbak siapa? Mbak Nila. Mbak Nila itu, Mbak Nila yang kerasukan barang apa? Setan, barang-barang gaib. Kan kita kita sulit untuk membuangnya karena sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Akhirnya itu kita lantunkan di Glowfilin, kita membuat bukunya ada kabarnya Gusmi. Mbak Nila yang belum tahu sama sekali ya, langsung bilang gimana tadi? Kemana? Ini Gusmi Hasan tuh ya? Iya. Gusmi datang Pak Hasan, Gusmi bilang tak saya bantu. Akhirnya sekarang Mbak Nila sembuh. Ini loh, menunjuk mengatakan bahwa dengan beberapa bukti-bukti ini, maka yang dikatakan, yang disampaikan Rasulullah benar, bahwa wali-wali, bahwa Gusmi itu tidak meninggal, tidak mati, masih bisa menerus di dunia. Lah panjenengan yang percaya dengan cita saya ini, yang mendapatkan hidayah, semogalah mari kita Gusmi, kita fatihai, semoga keyakinan kita Gusmi akan mendatangi kita dan akan membantu kita, menolong kita akan beri selamat dunia hatta akhirat. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, semoga barokah manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.